Mas Palen. Selamat malam. Shalom Aleichem semua buat semua teman-teman yang ada di live channel YouTube. Ya, Ya, silakan. oke. Gimana kabar malam hari ini? Baik-baik kan? Baik, baru makan juga nih aku. Oke, Kita sama. bahas apa Saya nih juga. kita? Lah, sebuah perjanjian kan? Raja Mesias kan? Dari sudut pandang Ortodok Timur sama Judaism. Oke Mantap. ya. Oke. Jadi menurut you, nih kita langsung aja ke pokok tema ya. Menurut you, perspektif you sebagai seorang Ortodok Timur tuh, Raja Mesias itu seperti apa? Sebenarnya Mesias itu bukan hanya raja kedudukannya kalau di dalam kekristenan dan Yahudi ya. Mesias yang dimaksud ini adalah dia seorang nabi, raja, dan imam, sekaligus imam. Ketiga itu harus terpenuhi di dalam diri Mesias yang dinanti-nantikan, harusnya sama orang Yahudi sekarang juga. Tapi di dalam orang Kristen itu kan memang berada hidup di zaman Yahudi Second Temple ya. Yang mereka tahu itu ya di dalam alam pikiran Yahudi, yang notabene Yesus dan murid-muridnya seorang Yahudi pun, ya Mesias ini seorang raja, nabi, dan imam. Begitu. Yang nanti akan menjadi kerajaannya kekal dan akan menjadi imam menurut Melkisedek, bukan menurut Imam Lewi, bukan. Gitu. Itu perspektif dari kekristenan timur. Kekristenan lah, nggak usah ke timur barat lah. Kekristenan seperti itu. Dia kan beda-beda coraknya kan bro. Ya jadi menurut kamu Raja Mesias kan di dalam kekristenan fundamental kan udah pasti tahu Yesus kan gitu. Kenapa sih Yesus di dalam perspektif kalian itu menarasikan bahwa Raja Mesias itu harus Yesus? Kenapa nggak yang lain coba? Mungkin nanti di situ kita akan mulai ya dialognya. Kan ada satu kriteria dari Raja Mesias, terus dia punya visi dan misi. Kenapa kok harus Yesus? Yang diimani harus Yesus. Satu, memang Yesus sendiri yang menyatakan dia itu adalah Mesias di Matius 26 ayat 63 yang merujuk kepada penglihatan Daniel. Itu sendiri Yesus menyatakan, dan karena itulah bahkan Yesus disalib karena dia menghujat Allah. Salah satu alasannya dia menyatakan dirinya adalah anak Mesias. Anak manusia, yaitu Mesias yang menurut penglihatan Daniel 7 13 dan 14 1. Yang poin kedua, sebenarnya Mesias ini sudah dinubuatkan, sudah ditipologikan sejak zaman Adam dan Hawa. Dan seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, itu memang membicarakan Mesias. Cuman memang mereka itu belum tahu sosok Mesias ini seperti apa sih. Karena di dalam segi Yahudi itu pun, ya aku nggak berbicara sama keimanan Mas Valen ya. Di dalam perspektif Yahudi sendiri pun tentang Mesias itu banyak perspektif. Banyak perspektifnya, banyak penafsirannya. Ada yang menganggap bahwa Mesias itu adalah di zaman Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Ada yang menyebut dia adalah Elia, ada yang menyebut dia Mesias itu adalah yang membawa mereka keluar dari jajahan Romawi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kerajaan yang dimaksud oleh Mesias disebut raja, itu kerajaannya itu bukan dari dunia ini, jelas. Karena disebut di penglihatan Nathan, firman Hasem kepada Nathan yang disampaikan kepada Daud di 2 Samuel itu, memang kerajaan ini berasal dari keturunan Daud, dan kerajaan itu adalah kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya. Tentu kerajaan itu bukan kerajaan di dunia. Dunia ini kan akan hancur. Menurut iman kami ya, orang kekristenan, dunia ini akan hancur. Ada akhirnya, tapi kerajaan dia itu kekal. Karena itulah makanya Yesus itu berasal dari kekekalan, memang kemanusiaannya itu, ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus ya, tapi kan kita ngomongin tentang perspektif Mesias. Memang kemanusiaan Yesus itu bermula dari rahim Maria, tapi asalnya dia itu di dalam kekekalan. Itu juga sesuai dengan Mika 5 ayat 1 dan 2. Dia itu disebut eternal. Yang dimaksud Mesias itu adalah eternal, dia tidak berawal. Kira-kira begitulah untuk sementara. Berarti ada satu konsep Mesias ilahi ya di dalam Kristen kan gitu. Ada Mesias ilahi. Pasti. Karena yang menjadi juru selamat itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Bukan yang lain. Hanya sosok ilahi aja. Seperti itu. Nah,
Permasalahan manusia itu, permasalahan manusia itu pertama kali itu apa sih? Apakah konsep ketuhanan? Bukan. Permasalahan manusia pertama itu khususnya manusia Adam itu tentang dosa. Musuh di dunia ini itu ngomongin tentang dosa dan iblis. Kita tuh melawan mereka, itulah musuh yang sebenarnya, bukan manusia ini. Sesungguhnya. Jadi kita itu sudah dikuasain sama dosa. Yang melepaskan itu nggak bisa manusia. Nggak bisa manusia dari kita, harus dari yang ilahi juga. Sama seperti tipologinya, maaf ya, agak sedikit melebar. Sama tipologi seperti zamannya Abraham, Bapak Abraham. Dia kan pertama-kali kan sebelum disuruh mempersembahkan anak yang sulungnya itu, anak yang tunggalnya itu untuk menjadikan kurban bakaran, itu kan dia sudah melakukan kurban ya. Jadi itu bukan kurban pertama tuh di dunia. Kurban pertama itu ya di zamannya Adam. Nah, pertama kali kan dia kan disuruh mempersembahkan anak ya, tapi kan akhirnya diganti kan. Diganti itu apakah itu kurban itu datangnya dari Abraham? Bukan, dari Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Karena apa? Kurban yang kita pakai ini nggak berguna. Kamu mau berharap apa dengan binatang? Kamu pikir binatang itu bisa menghapuskan dosa kamu? Enggak. Oh, setiap tahunnya kalian kan, kita ini kan dulu kan para nabi kan melakukan kurban terus. Tahun ini melakukan, tahun depannya melakukan terus kayak begitu. Karena binatang itu nggak menghapuskan dosa, nggak bisa menghapuskan dosa. Sifatnya sementara. Tapi yang dimaksud dengan keselamatan yang sejati itu harus datang dari yang sejati, yaitu kurban yang dari Tuhan itu sendiri. Tipologi juga termasuk, agak lebar lagi, kembali ke Adam. Tipologi termasuk juga pada saat Adam jatuh dalam dosa. Dia setelah dia jatuh dalam dosa, dia tahu kan dirinya telanjang dan dia malu akibat dosa itu. Akhirnya dia mengambil bahan cawat kan, cawat dari cawat untuk menutupi kemaluannya. Tuhan berkenan nggak dengan usahanya Adam? Enggak. Akhirnya dia ambil kulit binatang untuk dikenakan kepada Adam. Tuhan mau menyelamatkan manusia itu dengan cara Tuhan, karena cara manusia itu akan sifatnya sementara. Disitulah kurban pertama yang dilakukan, yaitu kurban yang sejati itu, yaitu adalah Tuhan itu sendiri yang mengorbankan, yang melakukan itu. Manusia itu nggak akan bisa melakukan karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan Tuhan itu sifatnya kudus, kados, berpisah gitu sama dosa. Kira-kira gitu konsep dari Kristen. Ya, terus bagaimana Anda itu bisa menarasikan kalau Raja Mesias itu ilahi? Kalau Raja Mesias ilahi berarti Raja Mesias sang pencipta dong? Atau kayak gimana tuh? Sang pencipta berarti? Sebentar. Nah, kayak mana? Sebentar. Aku ambil buku dulu, bentar. Iya, boleh. Ambil buku boleh. Oke. Sesuai dengan satu ya, dalam penglihatan para nabi-nabi, memang Mesias itu memang sesosok ilahi. Karena satu, rajanya pun, kerajaannya itu, maksudnya Mesias itu sebagai raja, kerajaannya itu kekal. Yang kekal itu ya ilahi. Satu. Itu ada di kitab Samuel 2 Samuel 7 ayat ya sekitar 10 sampai 16 lah. Ayat 16-nya baca boleh lihat, 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Itu kan yang dijanjikan kan keturunan Daud itu yang akan menjadi kerajaan yang mengkokohkan kerajaannya itu adalah kerajaan yang kekal kan. Itu tentang kerajaannya. Juga kedua, imamnya itu juga untuk selama-lamanya. Dia sebagai imam itu untuk merujuk kepada imam yang menurut Melkisedek. Melkisedek itu di dalam iman kekristenan tentu bukan Sem. Melkisedek itulah yang tidak diketahui tentang keturunannya dan silsilahnya dan lain-lain. Itulah Abraham mempersembahkan roti dan anggur kepada dia. Sebelum Yahudi ada itu. Yahudi belum ada itu. Justru Bapak Abraham itu mempersembahkan itu, anggur dan roti kepada Melkisedek. Ya itulah yang kami lakukan setiap hari Minggu. Inilah darahku cawan, inilah dagingku. Itulah tipologi dari Yesus itu sendiri, karena dia itu adalah imam yang ditetapkan untuk selama-lamanya. Tuhan telah bersumpah itu, Mazmur 110 ayat 4. Itu tentang imam, tadi raja, tentang imam. Terus yang tentang Daniel 7 ayat 13 juga,
kerajaannya kekal dan seluruh bangsa akan mengabdi kepada dia. Seluruh bangsa akan mengabdi kepada dia. Itu dan itu akan memperingatkan manusia itu tentang dosa. Itu kalau perspektif kekristenan seperti itu Mesias. Memang harus dari sosok ilahi. Daniel 7:13 itu tampak di dalam penglihatan Daniel, turun anak manusia dalam awan-awan. Awan-awan itu kan Shekinahnya Hasem. Hasem itu kan selalu memperlihatkan, menyatakan dirinya kan dalam awan-awan. Sering beberapa kali. Minimal aku bisa nyebutkan 10 kalau mau. Sebenarnya ada ratusan. Kalau di dalam kitab-kitab, seluruh kitab itu, Hasem selalu menyatakan, sering kali menyatakan diri dalam tiang awan dan tiang api. Nah ini anak manusia yang turun dilihat Daniel itu juga turun dalam awan-awan. Manusia mana yang turun dalam awan-awan? Apakah itu diartikan ada manusia sama awan turun? Kan tentu bukan toh. Daniel itu kan literasinya kan jenisnya kan ketuvim. Tulisannya nggak bisa diartikan secara harafiah toh. Tentu manusia yang ilahi. Karena dalam awan-awan turunnya. Itulah kenapa Imam Besar Kayapas, Kohen Hagadol saat itu menyebutkan Yesus itu menghujat Allah. Karena dia tuh udah menyamakan dirinya seperti anak manusia yang dimaksud itu. Yang turun dalam awan-awan itu. Itu. Memang sosok ilahi, nggak ada yang manusia duniawi yang menyelamatkan manusia, nggak ada. Hanya Allah itu sendiri yang menyelamatkan. Dialah yang juru selamat sesungguhnya. Bukan yang lain. Gitu. Dan keselamatan bagi kami bukan hanya roh. Daging juga harus diselamatkan. Kebangkitan tubuh, kami juga percaya itu tentang kebangkitan tubuh, bukan hanya kebangkitan roh. Tubuh ini juga nanti akan dipulihkan. Karena Adam jatuh, seluruh bumi ini dikutuk. Karena padahal semuanya pada mulanya Hasem itu menciptakan kan Tov Ma'ot, amat baik. Nggak ada Hasem menciptakan kejahatan, nggak ada. Kejahatan itu produk dari dosa, bukan produk dari Hasem. Dalam tanda kutip, produknya. Nggak ada. Tapi semuanya hancur karena dosa. Akhirnya semua tertimpa, terkutuk. Bumi ini pun juga terkutuk. Dan makanya nanti hancur kan bumi ini. Menurut keyakinan kami begitu. Kira-kira Mas Kolet. Iya, berarti Raja Mesias itu sebelum segala sesuatu ada, berarti Raja Mesias sudah ada berarti. Kan kata kamu kan Raja merujuk pada anaknya, iya betul. Yaitu Firman. Karena jadi Raja Mesias itu Allah itu sendiri. Iya. Firmannya, anaknya itu yang diutus ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi kalau Raja aku nggak mau enggak ke Tritunggal, ngapain ke Tritunggal? Jadi kalau Raja Mesias itu adalah Allah itu sendiri, bagaimana mungkin bisa dikatakan di dalam perspektif kita yang pakai logika ya? Bagaimana mungkin Raja Mesias itu adalah Allah, sementara Raja Mesias itu adalah keturunan Daud? Kayak gimana itu ngejelasinnya? Nah itu dia. Justru itu yang ditanyakan sama siapa? Coba di dalam Matius 22 ayat 42 sampai 46. Justru itu yang ditanyakan Yesus. Bagaimana mungkin Mesias itu disebut anak Daud, sementara Daud menyebutkan dia tuannya. Dan Yahudi saat itu nggak bisa menjawab. Menurut PB tapi kan, bukan menurut Judaism, menurut PB. Iya, tapi kan Yesus berbicara ngomong sama siapa? Sama tukang kan bukan sama tukang ahli Taurat, dan orang-orang ahli Taurat saat itu nggak bisa menjawab. Cerita itu kan di PB masalahnya. Ya betul, tapi sekarang coba, bagaimana mungkin dia disebut anak Daud, tapi Daud menyebutkan dia tuh tuannya, tuanku. Jadi jawab. Itu kan penglihatan sesuatu hal yang nggak mungkin dong. Berarti itu kan jawaban Yesus. Loh kok mungkin? Yesus kan ditanya di situ. Orang Yesusnya aja ngomongnya bagaimana mungkin. Nah, mulai sejak saat itu para murid tidak mempertanyakan lagi. Bukan murid. Siapa? Ya orang-orang Yahudi. Saat itu nggak mungkin bertanya lagi kepada dia, sama Yesus. Bagaimana mungkin? Disuruh berpikir gitu loh. Disuruh berpikir nih orang. Kamu bisa nggak jelasin? Dia Mesias ini kamu taunya anak Daud, tapi Daud menyebutkan dia malah tuannya. Itu apa? Ngerti nggak tuh? Itu kan penglihatan Mazmur Daud kan. Tentu kita memahami itu kan nggak dengan secara literal. Berarti
Nggak secara literal. Itulah ungkapan Daud di dalam dia seorang yang musisi pada saat itu. Jadi itu dengan cara itu dia bekerja dalam Mazmur Daudnya. Ya nggak mungkin, karena apa? Apa maksudku? Nggak apa ya, Daud itu menyebutnya itu tuannya karena memang dia sudah ada sebelum Daud ini pun ada. Tapi Sudah dia ada. datangnya dari turunan Daud. Oh gitu. Itu maksudnya. Tapi Daud tahu persis ini adalah Mesias yang datang, yang dia tahu persis kalau Mesias ini sebelum Daud ada, dia sudah ada. Memang dia tahu persis kalau Daud penjuru selamat itu ya adalah yang ilahi, anak Allah. Jadi bagaimana mungkin, kan Yesus juga ngomong bagaimana mungkin kan gitu. Masalahnya kalau Yesus itu dikategorikan keturunan Daud, kan nggak ada darah dari Yesus itu mengalir darahnya Daud. Nggak perlu, kita nggak usah ngomongin tentang masalah dia itu anak Daud. Nanti silsilahnya itu kan kita ngecek lagi. Ini ngomongin tentang konsep Mesiasnya. Nah iya, Raja Mesias itu kan, kita ngomongin dalam Judaism itu kan Raja Mesias itu harus dari klan Yehuda kan. Dari klan Yehuda. Terus habis gitu ya sesuai dengan itu kan. Ya, tapi aku nggak mau masuk ke tentang silsilah. Kenapa emang kalau nggak masuk? Iya, karena ini sekarang kita berbicara tentang konsep Mesias itu seperti apa gitu loh. Jadi ngomongnya di situ aja dulu gitu loh. Aku nggak mau lebar-lebar. Nanti kita akan berbicara ini kenapa nih? Jangan ke situ gitu loh. Aku nggak mau lebar. Fokus aja dulu kita nih. Mesiasnya itu seperti apa sih? Sosok ilahi atau bukan? Iya, kalau yang namanya Raja Mesias di dalam perspektif Judaism kan kita ngambilnya dari Sulasa Sarikarim dulu. Percaya akan datangnya Mesias kan dari Sulasa Sarikarim juga kita ngelihatnya. Dan ada yang namanya kualifikasi, visi dan misi dari seorang Raja Mesias kan banyak disebutin di dalam Tanakh. Kalau Raja Mesias itu dia harus dari keturunan Yehuda yang dikenal sebagai Masia ben David. Nah, Yesus itu Masia ben David kan kalau dalam iman Kristen. Betul. Nah, kalau Masia ben David kan berarti Mesias anak Daud kan gitu. Kalau anak Daud kan pasti ada yang namanya darah dari Daud kan gitu. Sementara kalau kita ngelihat referensi yang ada dalam PB, Yesus itu nggak ada hubungan darah dengan Daud. Justru Yesus itu aku nggak mau masuk ke situ. Saya tahu kamu mau membentrokkan Matius dengan Lukas, dan itu pembicaraan itu nanti akan ngomongin tentang silsilah kan. Enggak, saya nggak pakai Lukas. Kamu pakai Matius. Iya, saya tahu. Enggak, saya itu udah pengalaman. Saya udah pengalaman kalau pertanyaan itu, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau membicara itu sampai ke lebar tentang silsilahnya. Ini saya mau menjelaskan tentang konsep Mesias itu di dalam pikiran iman kekristenan itu seperti apa sih? Gitu loh. Tentang pengujiannya di dalam itu nanti, itu belakangan itu. Cuman sekarang nih, ini loh, kenapa Mesias itu adalah sesuatu. Terus kalau Yesus itu raja, itu kan Yesus Raja Mesias yang sudah hadir di era Bait Suci kedua, Second Temple tuh. Berarti dia itu sudah datang yang disebut sebagai Raja Mesias gitu. Iya. Terus yang mengurapi Yesus siapa? Bapa. Di mana ayatnya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya telah berkenan. Nah, itu mah dibaptis, coy. Nah, iya, bukan itu pengurapannya. Itu pengurapannya. Bentar, gua bedain dong dibaptis sama diurapi. Enggak. Itu penetapan dia ini berkenan. Bapa telah berkenan. Baptisan Yohanes itu bukan tentang berkenan atau enggak berkenan loh. Itu tentang baptisan dosa. Di Sungai Yordan, di Sungai Yordan. Aku nggak mau nggak mau ke situ. Nggak mau ke situ. Kan kamu nanya, saya sudah menjawab. Kamu bertanya. Ini kan debat, itu kan debat. Penetapan dia sebagai Mesias itu ditetapkan sendiri oleh Bapa. Lah iya, ayatnya mana? Terus ngomong di Sungai Yordan. Itulah Yesus itu dikenankan gitu loh. Sekarang gua baca itu, coba ayatnya di mana, gua baca ya. Ayatnya di mana? Nah, pokoknya kan gua hafal kronologi itu gua hafal. Tampilin aja gitu loh. Gua enggak jadi ketika hafal, Pak. Saya enggak semuanya hafal gitu. Enggak, ketika you kan ngomong kalau Yesus itu sudah diurapi sama Bapa, dan you menunjuk pada satu kronologi di mana Yesus dibaptis kan. Iya itu. Sementara kan yang bersuara itu kan dia cuma ngomong, inilah anakku yang kukasihi, bukan inilah Raja Mesias yang kukasihi. Kan itu berbicara tentang anak dalam konteks pembaptisan. Iya, itu kan keinginanmu. Harusnya kan Tuhan itu ngomongnya kayak begini. Kenapa harusnya ngomong kayak begini? Itu kan keinginan, nggak apa-apa. Kalau kamu punya keinginan seperti itu, kamu simpan aja di dalam hati.
Tapi memang Bapa itu berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya tuh lu berkenan. Itu Lah pengurapan iya yang itu kan kronologinya pembaptisan. Coba pembaptisan sama pengurapan kan beda, Yon. beda. Memang Lah gini iya, loh. kenapa kalau Yesus beda itu, kok kamu ngambil dari situ? karena gini, pembaptisan yang dimaksud sama Yohanes Pembaptis itu datang kan untuk mempersiapkan si jalan apa untuk Mesias. Ya toh, makna Yesus diurapi itu, makna Yesus dibaptis itu berbeda, bukan seperti apa yang kalian lakukan. Tapi dia hanya untuk mau dibaptis supaya apa? Supaya dia dinyatakan di halai kelamai pada saat itu. Bukan karena dia dosa, bukan. Lah, kok bukan karena dosa? Itu kan yang ya memang, ngebaptis Yohanes Pembaptis. Kayak mana betul, dong? tapi memang Yohanes Pembaptis tahu betul. Harusnya kan apa? Yohanes Pembaptis harus bahkan minta dibaptis toh. Harusnya saya yang dibaptis sama kamu. Tidak. Ya, terus, biarkanlah itu dinyatakan di umum, kan begitu. Ntar gue buka dulu lah catatan. iya. Kan itu kan narasinya kan Yohanes Pembaptis ngomong, bertobatlah dirimu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Kalau kamu menarasikan bahwa Yesus itu dibaptis, terus kamu ambil dalam satu narasi itu, terus kamu nyatakan bahwa itu adalah pengurapan, kan beda, Yon. Pengurapan dengan pembaptiskan kan beda, Yon. Gimana dong? Ya, bentar. Beda lah, Yon. Pembaptisan sama pengurapan, Yon. Nah, itu. Iya. Begini loh, pembaptisan yang Yesus lakukan itu juga maknanya bukan dalam pembaptisan dosa. Bukan mikve itu. Karena dia dibaptis untuk dinyatakan, untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa. Biarlah ini misalnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya. Ini di mana? Di Matius 3 ayat 14. Maka datanglah ayat 13 dulu. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Nih, Yohanes Pembaptis mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Memangnya itu proses pembaptisan? Setiap orang dibaptis ada suara Bapa. Ya kan kebetulan, Yon, ketika Yesus itu kan dibaptis, Yon. Kronologinya kan dibaptis. Coba itu kamu kalau baca kronologinya dibaptis apa diurapi? Bukan. Beda lah, Yon. Yohanes 1 ayat 31. Yohanes 1. Mana Iya. ada gimana dong? Sebentar. Yohanes 1 ayat 31. 31. Agar dia dinyatakan. Jadi, bentar dulu ya. Karena gue gak mempersiapkan ini. Oke. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang, Yohanes Pembaptis, dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi memang dia mempersiapkan jalan Tuhan ini untuk Mesias itu datang. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia membaptis itu ya dalam rangka ya mempersiapkan jalannya ini si Mesias ini datang. Itu bagi kami, Pak. Jalannya siapa? Dalam padang gurun. Sebentar, itu di mana ya? Ini gue gak mempersiapkan ini. Yang dia Yohanes Pembaptis itu yang ngomong, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itu Yohanes Pembaptis yang ngomong. Iya. Jadi memang terus sebentar dulu, ketika Yohanes Pembaptis ngomong, kan Yohanes Pembaptis bikin satu narasi itu, dia berorasi itu. Berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Tapi itu kepada umum kok. Nah, Yesus kan manusia, Yon. Benar. Kan wajib dia dibaptis. Iya kan, Yohanes Pembaptis sendiri tadi yang sudah seperti yang saya bacakan. Tadi di ayat berapa? Ayat 31 ya. Sebentar. Gue ngulang-ulang lagi kan. Supaya ia dinyatakan kepada Israel, bukan supaya dosanya hilang. Memang itu dia membaptis itu untuk dinyatakan kepada orang-orang Israel. Dia iya, Yon. Ya begini loh, Pak. Ya, gue kan udah menjelaskan, terserah lo. Kalau kamu itu nggak mau mengimani, enggak, gua mau ini lo. Nggak masalah. Gua mau runut dari awal. Lu kan bilang kalau Raja Mesias itu akan mengampuni dosa segala macem kan gitu. Terus kamu bercerita, kita nggak usah lah ke silsilah. Oke, kita nggak ke silsilah, kita fokus ke Raja Mesias. Ngomongin Raja Mesias itu kan berarti raja yang diurapi.
Terus gue bertanya sama Yu, di mana Yesus diurapi? Terus kamu menarasikan ada satu kronologi di Sungai Yordan itu. Sementara di Sungai Yordan itu kan konteksnya Yesus sedang dibaptis, bukan sedang diurapi, Yon. Iya, Gimana dong? pembaptisannya itu benar, Bapak. Pak Valen, tolong jangan diulang-ulang seperti cara kamu yang selama ini kamu lakukan Ya sama berarti orang-orang. itu kan bukan Perhatikan dulu. pengurapan. Itu pembaptisan. Ya, iya ini saya jelaskan. Pembaptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu bukan dalam rangka dosa. Tapi untuk dinyatakan di halayak untuk orang-orang Israel bahwa dialah yang dimaksud ini, Mesias ini. Gitu loh. Memang caranya memang Yohanes itu dengan membaptis, betul. Cuman makna pembaptisan itu bukan bukan dalam berarti arti Raja Mesias berdosa dong kalau gitu. Ya, itu kan keinginan kamu. Loh, ya kan? ayatnya Nggak ada ya, bentar, 2 Korintus, coba kau baca. 2 Korintus. Gua nggak mau, enggak Pak, gini, gua nggak mau. Lu kok nggak mau? Gua nggak mau 2 Korintus 5 ayat 21. Enggak, gini, enggak. Kita jangan ke Korintus dulu. Kita jangan ngomong ke Korintus dulu, ke Yohanes Pembaptis toh. Makna yang Yohanes Pembaptis lakukan itu, dia justru bahkan minta dibaptis. Biarkanlah itu terjadi, kata Yesus itu, biar supaya dia dinyatakan kepada orang-orang Israel. Dinyatakan, bukan ngomongin tentang dosa, bro. Iya, nggak ngomongin tentang dosa, tapi kan itu kan kronologinya kan pembaptisan, bukan pengurapan. Anda keliru mengambil ayat itu. Ya terserah kamu, ya udah terserah kamu lah, ya udah. Masalahnya kalau ayat itu nggak perlu lah kita debat-debat kusir. Imanmu kan bukan sama Yesus, ya toh? Ya nggak masalah. Bukan iman gua sama Yesus enggak. Pak Valen, nggak masalah. Gua kan apa-apa. Tapi tadi saya menyatakan Yesus itu dibaptis ya dari di mana? Dari saat waktu itu. Diurapi pada waktu pembaptisan itu. Makanya terdengar suara, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu pembaptisan, Yon, bukan pengurapan. Dia tahu, cuman disitulah pengurapan itu juga terjadi. Allah Bapa itu berkenan kepada berarti ditafsir. Tafsiran kamu. Bukan tafsir. Memang dia dinyatakan kepada halayak ramai. Dengar, dia dinyatakan kepada halayak ramai. Di saat itu. Makanya terdengar suara. Oke. Ya udah. Menurut kamu itu diurapi. Itu menurut Alkitab, Bapak. Enggak, maksudku enggak ada ayatnya, Yon. Ya Allah. Enggak masalah. Memang enggak ada ayat seperti apa yang kamu mau. Ya, enggak masalah kalau ayat yang kamu mau, enggak ada, memang enggak pernah ada. Ya, nggak masalah. Kalau kamu nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kan saya sudah menjawab. Pembaptisan itulah dinyatakan Yesus. Kita beralih lagi ya. Karena kamu sudah di situ dan kamu mengimani bahwa sekarang kamu gimana? Ini kan kita berdebat. Nah iya, gua ngedebat tapi ngomong nggak boleh. Bagaimana lu tahu tentang Mesias seperti apa? Ya Raja Mesias kalau dalam perspektif Judaism kita nunggu Nabi Elia kan gitu. Kalau di dalam kita nunggu Nabi Elia yang ngasih tahu. Kan dalam Kristen sendiri kan juga dinarasikan. Nabi Elia kan akan datang. Ngomong dalam kekristenan. Kita usah ngomong dalam kekristenan. Kami sudah selesai masalah itu. Kamunya dulu yang sedang bermasalah sekarang kan. Kamu tahu ini adalah Mesias. Iya, kamu. Yang bermasalah kan kamu, Pak. Oh, bukan saya nggak bermasalah. Oh iya, kamu 2000 tahun nggak melakukan kurbanot dan lain-lain, keimamatan kamu nggak kamu lakukan kok. Memangnya Yahudi itu melakukan keimamatan. Coba Raja Mesias mana? Sebentar, Raja Mesias, gantian ini debat tuh. Tadi kan kamu ngomongnya debat. Ya, terus saya tanya dulu sama kamu. Kamu udah 2000 tahun melakukan keimamatan kamu dengan apa? Kurban kamu basicnya nggak ada, Yon. Mungkin mana coba? Gimana dong? Lo kenapa? Kenapa hancur, Yon? Berarti imamat kamu gimana? Bisa dilakukan nggak? Di Yeskiel kan ada pembangunan bait suci ketiga. Kok kamu butuh kitab nabi-nabi? Memang Taurat kamu nggak bisa? Kitab gua. Taurat kamu sempurna. Kata Taurat itu sempurna. Kenapa kamu ngeliat ke Yeskiel? Lah itu kan kitab gua, Yon. Memang nggak boleh gua. Cuma kan gua nggak pakai PB loh. Yeskiel itu menggunakan Taurat atau menggunakan kitab Yeskiel? Taurat juga kan? Itu kitab gua. Nabi Yeskiel menubuatkan. Memang itu kitab gua juga. Nggak boleh. Nah makanya itu kan Nabi Yeskiel kan menubuatkan tentang pembangunan bait suci ketiga. Sekarang keimamatan kamu menurut Torah kamu kan udah nggak bisa lakukan. Bagaimana? Kamu kan kami menunggu bait suci ketiga itu. Pincang kan kamu? Sekarang kan kamu nggak melakukan keimamatan lagi toh? Lah bait sucinya nggak ada. Ini kan kamu orang-orang Islam ngerti tentang kayak begini-gini. Kalau kamu ngomong sama orang Islam mereka mah gitu ya. Ya kalau you mau nanya Enggak, kita debat. Iya, yuk diam dulu. Jadi ketika bait suci itu nggak ada, kan ada tertulis gitu loh.
ada satu masa di mana bangsa Israel ini tidak ada yang namanya bait suci gitu. Tetapi kan walaupun bait suci nggak ada, kita masih bisa kok melakukan korbanot. Kan ada tertulis itu. Loh, dengan bertobat dan tinggal diam maka kamu akan diselamatkan. Loh, kayak mana? Mazmur 40 ayat 7 kamu baca. Kok Mazmur 40 7 kayak gimana? Iya kamu baca Bilangan 12 ayat 13. Gak bisa, gak boleh di tempat lain. Kamu harus melakukan itu depan imam. Imam kamu siapa? Nggak ada, imam coba. Kamu siapa? Nggak, imam kamu siapa? Coba kamu melakukan kurbanot dengan bertobat. Mana bisa ganti-ganti kayak begitu. Musa nggak pernah mengajarkan ganti-ganti dengan tefilah. Sama halnya gini, Yon. Sama gini loh, Yon. Ketika kamu Musa pernah mengajarkan kurbanot diganti dengan tefilah. Ketika kamu menarasikan korbanot, kamu juga harus apple to apple. Emang bisa kamu? Di dalam kitab kamu kan ada bait suci ketiga juga. Di mana? Sekarang Musa kita itu mengajarkan kalau nggak ada korbanot boleh diganti dengan tefilah. Lu kita ngomongin korbanot apa Raja Mesias? Loh, iya kan kamu kan sekarang kan tadi kan kita berkembang nih topik, Pak. Ini kan ceritanya belum kelar kan Raja Mesias kok ke korban. Kamu mau menginterogasi saya sebagai orang yang udah mengenal Mesias ya. Ya harusnya kamu bertanya dengan gua itu Raja Mesias kok ke korbanot. Itu bisa blunder sama kamu. Memang Mesias kamu kan cuma jadi kayak semacam tukang kurban. Mesias sekarang gini, kalau lu ngomongin korbanot di mana di dalam Torah ada satu narasi Imam Lewi sebentar menurut Mazmur Daud, imam untuk selama-lamanya itu Imam Lewi atau Imam Melkisedek menurut peraturan Melkisedek? Loh, peraturan Melkisedek kayak mana coba? Gue mau nanya sama lu. Itulah Mesias. Gimana? Itu mana? Di mana ada tertulis peraturan Melkisedek itu kayak gimana? Definisinya kayak gimana? 110 ayat 4. Di mana di situ tertulis peraturan Melkisedek? Peraturannya kayak apa? Contoh, misal gini nih, contoh peraturan Melkisedek Bang Palen. Contohnya satu. Kamu nggak akan tahu dari Mesias itu sementara sendiri. Kamu iya sekarang gua mau tanya sama lu, nanya sama lu gini sebentar. Orang Yahudi dan itu saya tahu dari Rabi itu sendiri. Kalau kamu mau tahu tentang Mesias itu harus tahu langsung dari Mesias itu sendiri. Nggak bisa dari yang lain. Nggak bisa dengan tafsir-tafsir Rabi. Iya, orang kamu aja nafsir, Yon. Kamu kan nafsir tadi. Makanya kamu beralih ke korbanot gitu loh. Kalau you ngomongin korbanot, gini loh. Gua kan permasalahannya gue percaya Taurat. Lu kan nggak percaya Yesus. Sekarang kalau you ngomongin, enggak gini gantian dulu ngomongnya. Gantian dulu ngomongnya. Oke, yuk 1 jam gua kasih ngomong. Kalau you ngomongin Raja Mesias, fokus dong Raja Mesias. Kenapa ke korbanot? Kalau you ngomongin korbanot, ya juga kebaptis. Kenapa kamu ngomongin itu? Pembaptisan. Bukan, aduh ini orang. Sebelum pengurapan Yesus. Oke, you ngomong 1 jam dulu. Iya. Coba you ngomong 1 jam. Tahu ngapain lu mesti lah iya, gini loh Yon. Ketika gua menentang satu perspektif lu, gua kan nanya, lu ngomongin Raja Mesias, Len kita fokusnya di Raja Mesias nih. Oke, yang namanya Raja Mesias kan diurapi. Gua nanya sama lu, tunjukkan di mana Yesus diurapi. Terus kamu menunjukkan ke gua satu kronologi di mana kronologi itu bukan berbicara tentang pengurapan tapi tentang pembaptisan. Iya. Apa nggak kamu bohongin gua? Bukan, kan tadi saya sudah menjelaskan juga dengan ayatnya, Pak. Pembaptisan ini gue klarifikasi nih. Gue klarifikasi pembaptisan yang dilakukan Yohanes kepada kepada Yesus itu untuk dinyatakan Yesus itu biar supaya dinyatakan kepada orang-orang Israel, bukan. Oke, gini aja. Bukan pemahaman gini aja. Pengurapan sama pembaptisan enggak pengurapan. Biar selesai. Biar kamu jangan ulang-ulang gitu loh. Nah, masalahnya itu bukan pengurapan. Lu begini itu di mana ada pembaptisan tefila, mikve itu bisa sama dengan pengurapan di mana ceritanya? Begini loh, Yohanes Pembaptis itu pun sendiri sebenarnya menolak untuk membaptis. Tapi akhirnya realitanya Yesus dibaptis kan? Itu bukan Yesus diurapi loh, Yon. Gitu loh. Gini ya, Pak. Makanya ada suara inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, memang itu kan orang lagi dibaptis kok diurapi. Ya, memang di konteksnya pengurapan itu ya ada dibaptis. Nggak ada, Yon. Diurapi dengan air direndam nggak ada, Yon. Diurapi itu pakai minyak. Enggak harus kayak gitu, Bo.
Nggak harus seperti itu. Nggak harus seperti itu. Siapa yang bilang harus dengan minyak? Siapa yang harus ngomongin dengan orang minyak? yang Siapa yang harus coba di mana harus enggak gini. Loh, di mana memang Saul juga Raja Mesias diurapi kok. dengan harus dengan minyak. Siapa bilang? Sekarang, kamu lurusin dulu. Kamu jangan seakan-akan harus dengan minyak. Kalau memang Bapa itu Allah itu berkenan kepada ini orang, nggak perlu harus minyak kok. Siapa? Banyak kok raja-raja yang nggak diurapin dengan minyak, dengan ada suara di langit nggak berkenan. Banyak. Saul contohnya mungkin. Loh, orang Saul diurapi kok kayak mana kamu? Gini loh, dia dinyatakan di tempat umum juga banyak, nggak harus diurapi. Nggak semua raja itu diurapi dalam arti kepala ditaruh minyak, enggak. Udahlah, Yon, kamu sudah keliru ngutip ayat gitu loh. Orang pembaptisan kamu bilang pengurapan, kayak mana? Enggak nyambung. Enggak mungkin. Gua itu bukan Yahudi yang keliru-keliru kerjanya. Saya itu bukan Yahudi, Pak. Itu kronologinya pembaptisan apa pengurapan, coba? Itu yang mengajarkan kamu tentang Mesias. Siapa bilang kami kutip-kutip ngarang? Kamu. Loh, itu kamu kutip ayat. Itu pengurapan apa pembaptisan? Orang itu bicaranya pembaptisan, kok bilang pengurapan? Jadi gini loh, mikve yang dilakukan yang mikve yang dilakukan oleh si Yohanes Pembaptis itu memang tentang dosa. Tapi Yesus itu dibaptis bukan dalam rangka penghapusan dosa, bukan untuk dinyatakan kepada halayak ramai. Ya kamu ngomongnya keliru, Yon. Kamu keliru ngomongnya. Seharusnya kamu ngomong dengan objektif. Rangka Yesus dibaptis itu dalam rangka, nah gitu, bukan Yesus diurapi di situ. Orang Yesus dibaptis kok eksegesis diurapi, nggak boleh gitu, Yon. Iya. Makanya gue tentang. Iya, pernyataan Yesus dinyatakan di khalayak ramai itu, gini loh Pak, kita nggak perlu harus berdebat kusir dengan apa yang nggak kami imani. Karena saya beriman sama Taurat, beda kan begitu kan? Kendala saya kan begitu. Kamu kan nggak beriman dengan Yohanes Pembaptis. Apakah kamu beriman sama Yesus? Kan enggak. Nih saya menjelaskan ini begini loh, Valen. Ya, kamu nggak percaya terserah kamu. Tapi kan saya juga, kalau kamu larang saya menggunakan Taurat, nggak mungkin. Nggak boleh. Saya beriman sama Taurat. Kalau perspektif you, kalau narasi you itu apa yang ada dinarasikan sesuai dengan PB, gua nggak menentang, yo. Contoh kayak pertama, kamu saya tanya, Yesus itu Raja Mesias. Nggak mau muter-muter di situ-situ aja, Pak. Ini kita iya, berarti kamu keliru kutip ayat. Ini closing statement dari saya tentang masalah pengurapan ya. Itu dia dinyatakan statement. Orang belum selesai, itu masih satu, Yon. Closing terkait tentang masalah dia itu diurapi, itu ada di zamannya dia Yesus itu ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasih, kepadanya telah aku berkenan. Itu di situ. Itu kan pembaptisan. Ya, enggak. Tadi jangan diulang-ulang lagi. Ya, itu pembaptisan, Yon. Ya, gue nggak setuju lah. Orang itu PB-nya bilang pembaptisan. Itu terserah kamu, Pak. Tapi kan Yohanes sendiri gimana dong? Yesus sendiri menyatakan biar supaya orang Israel ini biar saya dinyatakan ramai orang-orang Israel. Itu terus kerajaannya Yesus di mana coba? Dia tidak mengenal dosa seperti Musa. Dia tidak mengenal dosa tapi seperti berdosa. Abraham. Yesus itu tidak mengenal dosa seperti kalian semua. Kita semua ini. Tapi dia kan berdosa juga, Yon. Tidak dibuat menjadi berdosa. Bukan. Iya, kalau dia dibuat menjadi dosa, enggak dosa gitu. Awalnya kan tidak berdosa kan? Iya, terus akhirnya dibuat menjadi dosa, terus itulah sesuai dengan Yesaya 53 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Lah iya, dia dosa yang tidak Yesus sebentar gini. Gantian dulu dong ngomongnya dong. Tulah-tulah manusia yang ini bajingan-bajingan inilah, makanya dia. Bentar dulu lah, gantian dulu lah 1 menit. Ya memang kamu nggak ngerti Mesias kok. Loh, sebentar Yon, gantian dulu 1 menit lah. Kalau cuman tukang lah. Kamu tadi, dari salah kutip terus you menarasikan Yesus nggak berdosa. Gue keluar ya kalau kamu framing ya. Gue keluar. Enggak benar, gue keluar. Gue nggak pernah menyatakan diri gue salah kutip. Gue menjelaskan. Siapa yang bilang menyatakan? Iya, perspektif gue itu kamu salah kutip. Ya, perspektif kamu terserah kamu. Tapi kamu bertanya. Dengerin dong. Kapan Yesus diurapi? Dulu. Ya itu. Ya, kamu ngomong dulu 1 jam. Terserah kamu. Kan ya, kamu kan nggak beriman sama Yohanes Pembaptis. Kamu tarik nggak framing kamu? Loh, saya tidak pernah salah kutip. 1 minute. Saya nggak ngasih ayat perbaikan terhadap yang saya ayat kasih yang 1 minute. Tunggu dulu 1 minute. Kasih gua 1 minute.
Jangan framing. Habis Kalau itu, framing gue langsung keluar. enggak. Kalau framing gue langsung keluar. Gue muak gue sama orang-orang. Iya. Gue nggak framing you. Ya, Kronologi, dengerin dulu dong, 1 minute lah. Awas, kronologi. Kalau lu framing, gue keluar Gimana langsung. dong? Yaudah, you ngomong dulu deh sejam. Awas framing. Di dalam PB, kronologi di Sungai Yordan itu kronologinya pembaptisan. Makanya ada suara dari surga, dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi wajar dong Yon kalau aku itu mendebat kamu ketika aku ini nanya sama you gitu. Gue nanya sama you, Yon di mana ayatnya bahwa Yesus itu diurapi kan gitu. Sementara kau hadirkan narasi itu kan wajar dong. Gua ngebantai you. Masa nggak boleh orang ini namanya debat Yon? Kalau kita nggak debat nggak sampai berdarah-darah Yon, nggak usah debat lah. Kita makan gorengan aja gitu loh. Masalahnya apa? Gua melihat satu narasi di dalam PB yang di Sungai Yordan itu memang berbicara tentang pembaptisan. Oh lanjut lu. Oke, sekarang ada ya. Jadi gue nggak mau gini loh. Gue nggak mau debat kusir. Ya, terserah kalau memang menurut kamu nggak memuaskan jawaban saya terserah. Tapi begini, satu, saya sudah menjelaskan baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu bukan seperti baptisan mikveh seperti kita. Dia itu dibaptis supaya dia dinyatakan di halayak ramai. Itu sesuai dengan di kitab Yohanes Yohanes 1 tadi yang dibilang saya bilang Yohanes 1 untuk memulai pelayanannya. Untuk mulai pelayanannya gitu kan. Matius 3 ayat 13 sampai 14, 15, 16 sampai seterusnya. Itu. Nah, kalau kamu nggak percaya tentang pengurapan itu ya nggak masalah toh. Kan kamu kan nggak beriman dengan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Berarti artinya kamu menarasikan bahwa konteks itu yang di Sungai Yordan itu untuk awal mula pelayanan Yesus kan gitu. Dinyatakan dan dinyatakan. Dinyatakan di halayak ramai. Di situlah pengurapannya. Itulah begitu kan. Nah, terus kalau kamu nggak mau percaya ya nggak masalah. Karena apa? Memang kamu nggak beriman kok. Ya nggak masalah. Kan gua kan bidat yo. Gua kan bidat. Gue nggak mau debat kusir. Maksudnya gini, gue nggak mau berdebat. Gue nggak debat kusir ini. Gue nggak mau berdebat kusir. Yakin gitu loh. Karena gue menghadirkan satu kronologi PB. Dengar dulu kan kamu kan tadi saya udah ngomong. Saya tidak mau berdebat yang berulang-ulang, yang hanya membahas itu membolak-balik sehingga lu membuat kesan seakan-akan gue nggak menjawab pertanyaan lu. Itu gue nggak mau kayak begitu. Gue udah meninggalkan cara-cara seperti itu. Gue gak mau berkenan dengan menghadapi pertanyaan yang sama-sama terus. Tadi kan saya sudah menjawab dan sudah menjelaskan ayatnya juga di mana. Yohanes 1 ayat 31 sampai 32. Matius 3 ayat 13 sampai selanjutnya. Ya udah, kalau kamu gak percaya gak apa-apa. Gak masalah. Memang saya memaksain kamu. Yang kamu gak percaya sama Yesus, gak percaya sama Yohanes Pembaptis kok. Bahkan disebutnya never exist sama kamu. Ya bagaimana kamu mau mendebat yang never exist? Itu. Jadi saya gak mau berdebat lagi gitu loh. Saya hanya di sini hanya menyatakan Mesias itu seperti apa sih dalam kekristenan. Yaudah, kamu percaya atau nggak percaya nggak apa-apa, hak kamu. Oke, Yon, sebentar Yon. Ini ada yang mau ngerile Yon, dia nggak ngomong. Boleh nggak nih? Nggak mau. Nah, oke. Kalau mau di kayak gue aja, gue juga bisa aja ngerile, gue enggak. Gue nanti gue downloadnya, punya video lo gue download. Ya, jadi menurut you kan itu satu narasi di Sungai Yordan itu kan untuk membuktikan kepada khalayak ramai sesuai dengan satu narasi untuk pelayanannya ya. Tapi gua kan juga berhak membantah gitu loh. Ya nggak berhak. Siapa bilang lo berhak? Lu kecuali lu membantah sama Yesus. Nggak ada hak lo. Nggak bisa. Terus you yang boleh ngebantah. Gitu. Gue membantah apa? Gue kan hanya menyatakan pengurapannya itu terjadi. Kita kan debat, Yon. Kenapa lo membantah? Lu kan ini kan debat sama Yesus sama Yohanes Pembaptis. Lo nggak bisa. Kan tadi ini kan debat, Yon. Enggak, lu kan berhak. Kalau lu ngomong gue kan berhak merespon. Fine. Lu respon. Lah iya kan merespon kan udah ngebantah. Hak kamu dari mana membantah? Memangnya itu kitabmu? Memang itu Yohanes Pembaptis kamu percaya? Gini. Kalau Yesus itu Raja Mesias, udah nggak ada yang ngurapin, kerajaannya di mana? Di bait suci kedua. Kerajaan. Kalau gua bisa ngomong aja, Yon, gua bisa ngeklaim aja, gua Raja Mesias, gua nggak punya kerajaan, gua nggak pernah diurapi, terus tiba-tiba diklaim dengan satu narasi yang mungkin bagi saya itu omong doang ya, omdo, ini omdo sama aja gitu loh.
Ngaku-ngaku Mesias Raja itu bukan Mesias, nggak pernah presiden diurapi, seperti nggak punya kerajaan. Gimana gue bisa percaya kalau Yesus itu Raja Mesias? Kerajaan aja kagak punya, apalagi diurapi kagak pernah. Buktikan kalau Yesus itu diurapi gini. secara real. Sebentar, gua Buktikan tanggapin. kalau Yesus itu punya kerajaan di zaman Bait Suci kedua. Jangan omdo lah, Yon. Iya. Ayo kita debat sampai berdarah-darah coba. Kerajaanku bukan dari dunia ini, dia sebut. Raja Iya, Mesias. belum Kenapa datang disebut? kan? Dengar Belum dulu, datang dengar kan? dulu, Pak. Dengar dulu. Di Ya, 2 oke. Samuel tadi sebentar nih. Ini kitab yang saya imani juga ya. Jadi ini Nah, saya kitab jangan siapa? larang-larang saya. Itu kitab saya. Hmm. Itu kitab saya 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Itu kitab saya, bukan kitab kamu. Bukan kitabnya Katolik. Saya beriman kok. Saya nggak pernah menyebutkan Samuel itu palsu. Bukan kitabnya Katolik. Kamu bilang itu bukan nggak boleh saya pakai. Yesus baca ini kok. Kok larang-larang? Nah, kerajaan dia itu kekal, Pak. Kalau namanya kerajaan kekal, itu pasti bukan di dunia. Dunia ini hancur, bukan kekal. Kok bagaimana dunia hancur, kerajaannya kekal? Ya, berarti kan Iu kan masih nunggu kerajaannya Yesus. Berbicara tentang duniawi, Pak. Kerajaan dia itu bukan berkerajaan seperti Daud. Kan masih nunggu kerajaannya kan masih lu nunggu. Kerajaan Daud mampus, kerajaannya hancur, bahkan terpisah utara dan selatan. Ya, terus? Ya kan? Dia hancur kan? Bukan itu yang dimaksud Mesias. Yang dimaksud kerajaannya, dan Yesus juga menyatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu di ayat mana ya? Bentar ya. Bentar. Nanti gue dibilang nggak ada dalil lagi. Bentar. Kamu nggak percaya nggak apa-apa. Kamu percayalah dengan Mesiasmu, Benyamin Netanyahu. Tapi kan saya kan Benyamin Netanyahu jadi presiden aja bisa dihancur kok. Bentar. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebentar. Bentar ya. Berarti kerajaan halu dong. Bukan dong, bro. Lah orang ada kerajaannya lu. Ya, barangnya nggak ada, Jo. Gimana dong? Ya itu kan. Itulah loh. Orang sebentar, gue tak cari dulu. Gue jadi gak konsen nyari. Gimana dulu? Bentar, kerajaan ya. Oke nih di Yohanes. Oke nih ayat 36. Yohanes berapa? Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini Mesias nih, sang Mesias yang ngomong nih. Bukan tukang batagor ini ngomong nih. Pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dari mana coba? Kerajaan Yahudi di mana coba? Ya bukan di dunia ini, ya pasti di mana kalau bukan dari dunia. Masa lu lagi harus berdebatin? Ya berarti kalo kan gini ya. Dunia itu dari mana berarti? Kalau dari bukan dunia ini berarti dari mana coba? Ya gue nggak ngerti dari mana coba. Gimana dong? Ya jelas kerajaan itu dari Syamayim lah. Emang lu kerajaan tahu? yang langit dari kerajaan yang tidak yang kekal itu kan hanya Hasem. Lu kok Hasem? Kan Yesus. Iyalah, Hasem itu ya. Jangan ngomongin Tuhan Yesus dulu. Kita ngomong kerajaan toh. Kerajaan yang kekal berarti raja juga kerajaanmu di mana? Gue nanya kan kerajaanmu di mana, coy? Kerajaan kekal berarti raja kekal enggak? Nah, terus. Ya, coba gue mau mancing lu. Gimana ya? Kamu kan gini bro. Kamu kan lagi ngomong kerajaan itu kan seakan-akan seperti Daud yang mesti di dunia. Kalau disebut kerajaan kekal seperti yang ditekankan oleh Daniel, yang ditekankan oleh Samuel, oleh Daud, nah itu kerajaan kekal itu berarti berasal dari mana? Dari dunia ini atau bukan dari dunia ini? Gimana? Menurut kamu gitu terkait kalau sepengetahuannya Samuel itu. Daud di kitab Samuel. Nah itu kan kitab gua. Loh kitab gua enak aja, itu juga kitab gua. Kamu jangan kayak gitu, jangan seperti itu bro. Mana ada orang Israel ngelarang orang Kristen pakai kitab Taurat? Nggak ada sejarahnya. Kamu jangan pakai kitab saya, nggak ada. Cuma di Indonesia yang kayak begitu. Kami beriman kok. Lah iya, kerajaannya di mana? Udah. Di mana kerajaannya? Ya kerajaannya bukan dari dunia, jelas karena dunia ini kan nggak kekal. Dunia ini kan terkutuk. Berarti yang jadi raja Yesus. Ya iya, karena kerajaannya iyalah kerajaan kepada segala bangsa. Nantilah dia yang mengubah kodrat kita nih, kodrat manusia ini. Tubuh kita pun nanti diubah. Itulah. Diubah kayak mana? Apa? Diubah kayak mana coba?
Oh, Ini kita ubah ngelebar, gak usah ngomong itu, nanti ngelebar, udah. Berarti gua ngambil satu perspektif ya. Ini perspektif gua, you mau terima apa? Lu enggak, bentar dulu kita. Cinta Gue apa? pengen tahu kerajaan yang seperti yang lu maksud, yang dimaksud si Daniel ini, Daud ini, kerajaan yang kekal itu bagaimana maksudmu? Coba jelaskan dulu. Oke. Gimana coba? Yang ngomongin kerajaan kekal itu kan kerajaan yang nggak akan pernah berkesudahan kan gitu. Istana, maksudnya berbentuk istana, fisik. Yang dipotong dulu lah gantian. Jangan marah. Ntar gue kasih waktu yuk sama you. Jadi kerajaan yang kekal itu kan kili olam faed gitu. Nggak berkesudahan. Jadi itu turun temurun. Kerajaan itu dipimpin nggak akan pernah hancur gitu loh. Bukan berarti kerajaan yang kekal itu di sono, di alam gaib, kagak yon. Kerajaan hancur, itu kan? Dibangun. Kerajaan Daud hancur nggak? Jangan dipotong dulu lah. Kalau lu ngomong, kalau sebentar gini. Daud hancur, nggak ada lagi Raja Daud. Oke. Nggak ada keturunan Raja Daud. Oke, gua kasih you ngomong. Sampai sekarang harus ada raja. Kamu jadi presiden. Aduh ya Allah. Presiden. Benyamin Netanyahu. Sebentar, boleh gua ngomong kan? Boleh gua ngomong. Katanya berdarah. Nah, iya, kan gini loh Yon. Kristen, kamu Kristen kan, you kan nggak punya kerajaan tuh. Masalahnya you nggak punya kerajaan. Yang punya kerajaan kan Bani Israel gitu loh. Bani Israel kerajaannya pernah ada, pernah hancur kan gitu. Sementara datang-datang kerajaan gua nggak pernah. Kerajaan gua nggak pernah hancur. Lah orang kamu nggak punya kerajaan masalahnya. Kerajaan gua di surga bukan di sini. Kalau dunia ini. Nah, ya udah tunggu aja nanti. Kita kan ngomongin barangnya yang ada gitu loh. Kalau bangsa Israel itu kan dia pernah punya kerajaan nih. Setidaknya bangsa Israel pernah punya kerajaan dan juga pernah kerajaannya hancur sampai terpisah. Pernah memiliki bait suci ke-1 sama kedua gitu loh. Kita masih memiliki ketiganya kan nubuatan di Yeskiel. Berapa lama lu udah nunggu? Ya gue gak ngerti, emang gue Tuhan. Enggak, yang udah berapa lama lu nunggu? Kelamaan itu. Ya kita gak ngerti. Ya urusan Tuhan, suka-suka Tuhan. Mau kayak mana coba? Ya sekarang jadi kerajaan yang dimaksud itu yang kekal itu bagaimana? Ya kerajaan yang gak akan pernah bisa hancur-hancur lagi. Kan gitu. Hancur. Sekarang dari dari Daud sampai sekarang gak ada raja. Berarti gak kekal dong, gimana sih kamu? Nah kan emang belum tergenapi. Kalau kekal itu gak begitu. Udah 2000 tahun gak ada kerajaan, itu bukan kekal namanya. Nah buktinya Israel berdiri coba. Ya, Israel itu negara, kerajaannya bagaimana? Sekarang aja bentuknya parlemen. Kan yang dipimpin, Israel bentuknya parlemen, memang kerajaan Israel. Iya, tapi kan parlemen. Tapi kan setidaknya gini loh Yon. Setidaknya Israel kan dia pernah punya kerajaan. Dulu kan disebutnya kerajaan teokratis kan. Dia kan sebentar dulu dong. Sudah pernah. Ini enggak kekal. Kekal itu ya dia tidak berawal dan tidak. Kamu tahu arti kekal enggak? Kita tuh ngomongin abadi. Iya, kita ngomongin yang ada, Yon. Kita ngomongin yang ada gitu loh. Bagaimana kita berdialog kalau barangnya nggak ada? Coba, lu ngomongin kerajaan kekal, barangnya mana? Ya, namanya kekal itu kan cuma mau tanya sekarang gini aja. Lu ngomongin mana fisik, barangnya? Gue mau nanya, barangnya kamu mana? Berbicara tentang kekekalan, tapi orientasi kamu fisik, kamu salah sambung. Sama halnya kayak gini loh. Yon. Gua mengklaim. Gua ngomong. Loh, di dunia ini gak ada sama halnya gini loh Yon. Gua mengklaim diri gua sebagai Raja Mesias. Gua ngeklaim juga kerajaanku bukan dari sini. Gua ditanya, "Len, kerajaanmu di mana?" Sono no. Di surga kerajaan gua ntar dateng. Tunggu aja kan gitu. Bisa. Nah kan kayak gitu. Gue bisa cross check. Sementara bangsa Israel itu pernah punya kerajaan. Berarti enggak pernah kekal. Kerajaannya pernah. Iya, dengerin dulu makanya. Sementara Israel itu pernah punya kerajaan, pernah kerajaannya hancur, terbagi jadi 2. Sementara orang Kristen udah nggak punya kerajaan, ya kan, satu udah nggak punya kerajaan, ngaku-ngaku Raja Mesias tapi nggak pernah diurapi. Ketika ditanya kerajaannya di mana? No, nanti akan datang lagi Mesias yang kedua kali. Sementara nubuatan
Mesias yang datang kedua kali itu nggak ada dalam Tanakh. Coba gimana nggak gue bilang halu gitu loh. Terus yang kedua visi dan misi Raja Mesias itu membawa kedamaian. Emang Damai itu itu bawa apa? damaian? Damai itu apa? Bukankah di dulu, dalam kedamaian itu maksudmu apa? Enggak, gue pengen tahu dulu parameter kedamaian itu apa dulu. Ya kedamaian itu kan damai, Yon. Apa damai itu apa? Nggak ada perang gitu. Gitu maksud kamu. Itulah terus kayak gimana coba? Nanti senang riang, gembira gitu, nggak ada perang gitu maksudmu? Ya harus dong. Yang namanya kedamaian kan gitu. Terus kayak gimana? Raja damai bukan begitu, bro. Damai itu bukan yang seperti itu. Bukan kayak seperti gimana itu. Coba? Ya, damai itu maksudnya lu sudah tidak berdosa lagi. Ya, lu tidak perlu nggak berdosa lagi gimana Daniel 7 ayat 14. Itulah Raja Damai. Iya, Raja Damai. Ini nggak ada perang lagi. Kan membawa kedamaian, Yon. Visi dan misinya kan membawa kedamaian, Yon. Selama-lamanya kerajaan itu selama-lamanya. Lah iya, kan kita ngomongin kerajaan barangnya nggak ada, percuma diomongin. Kalau barangnya nggak ada, nggak ada itu kan lu sama-sama nggak ada kan, barangnya kan sama-sama nggak ada di sini. Coba, lu ngomongin kerajaan yang kayak gimana coba? Bedanya gini, lu masih nunggu yang nggak ada. Lu juga nunggu, lu kan juga nunggu, Yon. Sebentar, lu nunggu nggak? Sebentar, lu Yesus bangkit, dia bangkit. Kalau lu ngomong ada, di mana barangnya gitu loh. Orang barangnya aja belum ada. Kalau barangnya belum ada, Yon, mending kan kalau barangnya belum ada, itu nanti jatuhnya tafsir. Gampang. Kalau ngomongin barangnya nggak ada, lebih baik kita ngomongin Yesus main layangan, sama-sama nggak tertulis dalam kitab suci. Gini, Pak Valen, sebentar Pak Valen. Bukannya nggak mau, gue nggak mau digiring. Sebentar dulu. Kalau orang lu nggak mau jujur kok. Gini Pak Valen. Susah dialognya. Sebentar. Kalau disebut kerajaannya itu kekal, ya. Kalau kekal itu mungkin terus kerajaanmu mana gitu loh, kerajaanmu mana? Lu menarasikan bahwa bangsa Israel nggak punya kerajaan, lu jelek-jelekin bangsa Israel, lu mati-matiin bangsa Israel. Gue nanya sama lu, Kristen kerajaannya mana? Siapa bilang jelek-jelekin? Lah ya sekarang mana? Kerajaannya orang Kristen mana coba? Berbicara kekekalan tapi orientasi kamu di bumi. Kamu orang adalah Yesus aja nggak pernah jadi Mesias kok. Coba di mana Yesus diurapi? Kerajaan itu kekal, itu pasti bukan dari dunia, Pak. Itu pasti yang ilahi. Pasti. Dari mana orang Yesus aja nggak diurapi? Yesusnya aja nggak diurapi. Yesusnya nggak diurapi. Ngaku-ngaku punya kerajaan dari Hongkong. Gue mau nanya, Yesus ngaku-ngaku. Mampus. Lu gimana ngomong? Nggak ada ceritanya. Orang kalau Raja Mesias itu pasti kan dia diurapi. Sementara Raja Mesiasnya nggak diurapi, coba. Bukan dari dunia ini, hebatnya. Ya berarti halu kan gitu, halu berarti. Ini hancur, termasuk tai lalat kamu juga akan hancur. Jangankan ngomong kerajaan, tai lalat kamu juga hancur nanti. Kalau kekekalan itu nggak ngomongin di dunia, nggak ada ngomongin fisik, Pak. Iya berarti barangnya kan nggak ada. Kamu nanya kekal tapi barang, kan lucu. Gimana sih? Kan kita ngomongin kerajaan ini. Kerajaan itu barang nggak sih? Yang kita debatin kan kerajaan. Yang kekal kerajaannya mana? Bukan kerajaan. Iya, kerajaan yang kekal itu mana? Mana? Kerajaan yang kekal itu di mana? Coba. Kalau kamu ngomongin betul, Pak, benar. Di mana? Ngomongin tentang kerajaan, dengar. Coba. Kita bentar dulu. Lu ngomongin barangnya nggak ada, lu diomongin debat kusir. Ini Valen. Udah, berhenti dari situ. Orang kerajaannya aja masih belum ada kok. Gue diomongin, ini kayak gimana? Tenang, calm down. Gue nggak mau berdebat. Gue nggak mau berdebat yang barangnya nggak ada. Percuma, jatuhnya tafsir. Gue mau membuka apa coba? Nggak mau. Sama lah. Sama halnya gini. Gimana gue bisa mempercayai Yesus sebagai seorang Raja Mesias sementara Yesus sendiri nggak pernah diurapi? Gimana gue percaya? Secara literal, minimal Yesus itu diurapi gitu loh. Gimana engkau PB datang di abad kedua, kitab baru nongol di abad kedua mengklaim Yesus Raja Mesias sementara Yesus nggak diurapi. Gimana orang mau percaya gitu loh? Sama aja bu omdo gitu loh, omong doang, klaim sepihak gitu loh. Kita ngomong sekarang kita bergeser nih. Kita ngomongin apa yang kita percaya aja. Oke, kan kalau mau ngomong bisa kita debat kita. Debat. Gue udah nyeker.
Ini loh Pak, iya saya udah Gimana? Ini ngomongin aja lah, Sunda Empire lah, Sunda Empire loh. Kamu tau gak tengkurap? Saya lagi tengkurap ini, nggak ngeliat layar, enggak, bukan cuma nyeker. Sama gue nyeker. Gue nyeker nggak pakai kaos, Beneran, gue nyeker nggak pakai kaos. Kalau misalnya kita ngomong kerajaan, ya kan kita sama-sama. Iya kerajaannya mana, coy? Kita contoh gini, kita contoh gini kan, yang kita debatin apa kan gitu, contoh yang kita debatin bakwan, gorengannya harus ada. Nah kalau gorengannya nggak ada, mending kita ngomongin Yesus main layang-layang. Ayo kita sama-sama eksekusi. Kamu jangan ngomongin Hasyim lah kalau begitu. Mana barangnya? Nah, iya orang ayahnya nggak ada. Barang. Gue nggak mau. Kalau lu ngomong Hasyim cuma nggak ada barang, gue nggak mau. Mana? Loh, Ulangan 4. Ulangan 4. Tunjukin dulu Hasyim mana? Ulangan 4. Gue gak mau ngomong. Kita percuma. Kalau gorengan kita bahas gorengan, gak usah ngomongin Hasyim gimana? Makanya berangkat dari pemahamannya perjanjian baru, Yesus diimani sebagai seorang Raja Mesias. Maka ketika ada satu klaim bahwa PB itu menarasikan Yesus sebagai Raja Mesias, minimal Yesus itu diurapi. Makanya gua nanya, di mana Yesus diurapi? Kau mengutip narasi dari kronologi pembaptisan Yesus, sementara itu bukan pengurapan. Terus kau pindah lagi ya kan dari korbanot, kita nggak ngomongin korbanot. Terus yuk pindah lagi dari mana, kerajaannya kayak gimana? Lu emang berbicara sekarang kan tadi sudah bergeser ngomongin tentang kerajaan kekal. Oke, kita sama-sama ngomong kerajaan yang namanya Raja Mesias itu pasti pertama harus silsilah, itu yang harus konsekuen, harus silsilah dari keturunan mana dia itu. Nah kalau di mana-mana orang Kristen itu baru aja nongol kok. Enak aja lu. Kristen pertama kali di abad berapa? Di Antioquia. Sebentar dulu Pak. Enggak gini, kita ngomong tentang bapak kau Irenaeus. Nggak bisa. Gua langsung ke historical. Bapak kau Irenaeus, seorang ortodok. Saudara kau Ignatius. Lu iya bapak kau Irenaeus. Seorang ortodok. Nggak bisa. Lu mau berbicara tentang raja, bapak kau Irenaeus, nggak bisa. Gue langsung ngomong di historical kalau masalah kayak gini. Dari mana Irenaeus itu bisa tahu? Enak aja kok. Udah kelar. Ya udahlah. Masuk ya. Aku masuk nih. Boleh nggak? Orang lu silsilahnya aja dulu, kita langsung real. Gua ngajak di silsilah, yuk nggak mau. Aja, aku dengar kok. Aku di luar. Tinggal klakson, biar ku masuk. Silakan. Udah. Iya, kalau ngomongin Raja Mesias, boleh silakan lu ngomong. Ya boleh. Dah. Boleh. Kan yang dipotong nih. Bentar. Ya. Jadi kan gini, kan. Ya, bentar. Kita kan tadi sudah ngomong betul, kita sudah nyampe berbicara tentang kerajaan. Tapi ingat, yang kita ngomong tentang kerajaan yang kekal. Gitu. Bukan hanya ngomongin kerajaan, tapi kerajaan yang kekal. Pertanyaan saya begini, kalau kamu ngomongin tentang kekal, itu berbicara tentang fisik atau non fisik? Ada nggak di dunia ini yang kekal? Coba kita cek dulu. Kamu kan lagi orientasi kan kekal itu kan benda kan, things. Oke, sekarang benda apa yang menurut kamu yang kekal di dunia ini akan kekal selamanya? Coba jelasin sama saya. Silakan. Bahasan kita nggak di situ, Yon. Kita fokusnya Raja Mesias. Gue nggak mau muter-muter. Yesus berbicara, kerajaanku bukan dari dunia ini, karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Itu maksudnya. Kamu nggak mau percaya tentang Yesus, nggak apa-apa. Kamu pakai pemahaman rabinik kamu, fine. Tapi rabinik kamu nggak akan bisa jawab pertanyaan saya. Pasti. Udah, yuk ngomong. Udah gue selesai. Udah. Ya iya, jadi gini loh. 1 jam 7 menit nih, gue mau sejam aja, cuy. Nah, nanti ketika ngomongin Raja Mesias, nggak bisa lah. Gue nggak mau dinarasikan yang berbau halusinasi, orang barangnya aja nggak ada. Ya jawab aja dulu kerajaan kekal tadi bagaimana, kan gue tadi nanya. Lu jawab kekal itu contoh. Yuk ketika yuk menarasikan yang namanya kekal itu bentuk apa coba? Gue langsung aja etimologi. Kekal itu kan nggak bisa hancur tuh. Iya, abadi, tak berawal dan tak berakhir. Iya. Nah, kan abadi. Kekal enggak, bukan hanya itu, tidak berawal dan tidak berakhir. Astaga, iya kan. Gini loh, Yon. Itu seharusnya itu bisa mengutip narasi dari
PB lu juga. Di dalam PB lu jangan bentar, gue nggak mau. Gue maunya objektif akademis. Di dalam ayat, 2 di Samuel dalam sudah PB lu, di dalam PB lu, sebentar, di dalam PB lu itu ada bait Allah yang turun. Itu bait suci ketiga itu. Ya, terus biar gue dengar dulu apa yang lu ngomongin. Silakan. Nah, kita kan lagi ngomongin kerajaan yang akan datang, kan gitu. Nah, kerajaan yang akan datang itu kayak gimana gitu loh. Jadi yang akan datang, bukan kita nggak berbicara tentang nah, iya kita ngomongin Samuel. Satan kan, kita ngomongin yang kerajaan yang akan datang ini kan. Gimana? Di era Mesianik kan kerajaan yang akan datang di dalam perspektif Kristen itu juga mengamini tentang datangnya bait suci ketiga. Sama di Judaism juga begitu. Intinya kan sama-sama. Lu kok emang lu gak harapan coba? Orang yang lagi mimpi sekarang. Sekarang itu lu gue gak bingung. Kamu gak objektif ini lo. Ini lo gue gak sukanya. Udah 2000 tahun. Urusannya apa? Gak ada bait Allah urusan. Kamu kan taunya kerajaan itu nanti Mesias akan turun di bait Allah. Kerajaannya kan. Iya toh. Kamu benturkan gue ke situ. You bisa objektif nggak? You bisa objektif nggak? Kalau nggak gue turunin lu beneran. Kamu bisa ngomong sekarang bait Allah itu di situ tempatnya raja atau tempatnya imam? Coba saya tanya dulu. Bait Allah itu tempatnya imam atau tempatnya raja? Imam kan? Kita lagi ngomong raja sekarang kan? Emang Yesus imam? Loh, iya. Dari suku mana dia? Dari suku mana? Ya, udah jangan mana ada, nggak ada. Orang dari dasarnya aja udah PA kok. Mana ada imam dari suku Yehuda coba? Kamu harus jawab itu. Di mana? Enggak. Orang dari dasar aja. Nggak usah ngomongin yang terlalu tinggi dulu kerajaan-kerajaan kok. Di mana ceritanya imam itu seorang Yehuda? Ceritanya di mana coba? Gue keluar nih. Berarti UWO kalau keluar. Kerajaan kekal itu bagaimana? Jelaskan. Enggak, gua nggak ngomongin yang halu-halu. Susah ngomong yang halu-halu. Ini kan gua halu nih, nggak apa-apa. Fine. Lu nggak percaya kan? Dari mana Yesus itu disebut imam? Orang kata lu. Sama saya. Kata lu. Bagaimana bisa kamu nyebut itu akan kekal? Jawab. Nah, yang dari imam lah. Orang Yesus aja dari Yehuda kok bukan dari. Aku nggak jawab, gue tinggal. Gue janji cuma sejam, coy. Masalahnya lu lompat-lompat Yon, ketika lu kena poin gua, lu lompat-lompat sama kayak pertama, lu bohongin gua lu Yon, lu bohongin gua. Enggak mau. Enggak bisa. Jangan ngomong bait Allah, kerajaan yang kekal yang dimaksud. Enggak bisa. Lu udah bohongin gua dari awal narasi lu udah bohong. Narasi lu dari awal udah bohong. Lu gua tanya di mana ada narasi pembaptisan? Narasi pembaptisan pengurapan. Enggak. Dari pertama kau sudah bohong kok Yon. Enggak bisa Yon. Kamu bilang saya bohong, enggak membuat saya jadi bego kok. Enggak masalah. Loh, kamu jawab ketika pertama enggak mau gua. Tinggal di sini. Saya akan sama lu bohong sama gua. Di mana Yesus diurapi? Di mana Yesus diurapi? Di mana Yesus diurapi? Di mana Yesus diurapi? Kamu udah mundur lagi kan? Nah, kamu bohong di situ, Keluarin gua. Berarti gua gak kekal lagi dong. Kalau gua gak keluar. Kekal. Makanya yang objektif dong. Lu ngebohongin gua. Ketika lu gua tanya lu di mana Yesus diurapi. Gak usah ngomongin kerajaan dulu. Lu tuh banyak bohongnya. Sama gua lu banyak bohongnya. Itu raja yang kekal tuh bagaimana? Gak ada. Yang mau bahas, kita bahas dari awal ya. Kita bahas dari awal. Dasarnya nggak ada gini loh. Lu mah dari dulu nggak bisa dialog. Udah lah, lu keluar nggak apa-apa. Nah.